Selamat datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali bersama saya Dodio Sandra. Menabung tidak harus punya penghasilan besar, cukup mulai dari menyisihkan uang jajan kita, mencatat pengeluaran dan juga membedakan kebutuhan dengan keinginan. Karena saya rasa semua orang ingin hidup tenang. Sebagai orang tua, tentu kita ingin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan juga siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk dalam hal keuangan. Tapi seringkali kita lupa bahwa kebiasaan finansial mereka ini dibentuk dari rumah dan edukasi keuangan sejak dini bukan cuma penting tapi juga menjadi bekal hidup yang tidak kalah pentingnya dalam pelajaran sekolah. Nah, kali ini kami mengangkat tema edukasi keuangan sejak dini, masa depan sejahtera. Karena percaya atau tidak ketika kita pintar mengelola uang dari sekarang, hidup ke depannya bisa jauh lebih terencana dan juga lebih tenang. Dan yang bikin makin seru ada program dari Bank BPD Bali yang akan kita bahas soal program tabungan simpel dan juga inisiatif keren dari pemerintah kita yang bernama Kejarnya OJK, satu rekening, satu pelajar. Yang tentu saja masih berkaitan dengan edukasi keuangan sejak dini, masa depan sejahtera. Dan hari ini sudah ada narasumber saya, yang pastinya ada Anak Agung Sagung, istri Ratih Pratiwi, Divisi Dana dan Jasa Bank BPD Bali. Ada juga Ida Ayu Sintia Nurina, SPD MPD, beliau dari Disdikpora Kota Denpasar. Selamat datang. Ya, Selamat terima pagi. kasih, selamat pagi. Oke, selamat datang sekali lagi di podcast dari Bank BPD Bali, podcast literasi dan juga inklusi. Mungkin yang paling pertama sebelum kita ke topik kita ngomongin tentang menabung. Sedikit kalau saya tanya apa yang ada di pikiran Anda kalau kita membahas menabung, atau saya pengen tahu pandangan pentingnya menanamkan kebiasaan menabung sejak dini. Kalau dari Bu Ratih dulu deh. Baik, kalau menabung itu kan kita berbicara saving. Menabung itu bukan hanya tentang uang saja, tapi di sini juga kita menanamkan mindset ke anak-anak, membentuk karakter yang disiplin, paham rencana keuangan, dan tahu kegunaan dari tabungan itu untuk apa. Oke. Nah, di sini Bank BPD Bali menyediakan namanya produk tabungan simpel, yaitu simpanan pelajar, di mana diperuntukkan untuk pelajar dari jenjang TK PAUD hingga SMA atau SMK sederajat, dengan pembukaan yang sangat mudah, pembukaan rekening yang sangat mudah, dan setoran awal yang tidak memberatkan. Tidak memberatkan siswa. Baik, sebelum lebih jauh membahas ke sana, saya ke Bu Dayu dulu. Nih, ngomongin tentang kebiasaan menabung sejak dini. Menurut Ibu, pendapat Ibu seperti apa? Oke, menurut saya sangat penting menabung, dilatih ya sejak usia dini, karena penting banget bukan hanya menyimpan uang, tetapi bagaimana mengelola keuangan sejak usia dini. Jadi penting banget kita mengajak anak-anak sejak usia dini bisa mengetahui yang mana adalah kebutuhan kita. Betul. Dan mana menjadi keinginan kita. Oh, seperti saya bilang tadi ya. Iya, betul. Jadi sangat penting menurut saya, karena di mana setiap anak-anak itu perlu diberikan edukasi, bukan dari sekolah saja tapi dari orang tuanya juga. Oke. Gitu. Nah, saya ke Ratih sekarang. Ngomongin tentang tabungan simpel tadi, boleh dijelaskan lebih detail tabungan simpel itu seperti apa dan siapa yang bisa punya tabungan ini? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tabungan simpel itu diperuntukkan untuk pelajar dari jenjang TK PAUD hingga SMA SMK atau sederajat, dan dapat dibuka di sekolah yang bekerja sama dengan Bank BPD Bali, dan juga kami dari Bank BPD Bali juga sudah bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan di Provinsi Bali untuk mendukung program tabungan simpel di masing-masing sekolah, sehingga seluruh pelajar yang ada di Bali dapat membuka rekening tabungan simpel. Oke, tapi kan kalau sebenarnya jenis tabungan itu banyak ya. Kalau kita bahas tabungan, salah satunya adalah ya tabungan simpel ini sendiri. Tapi kalau keunggulan dari tabungan simpel ini apa? Keunggulan dari tabungan simpel ini dari biaya pembukaan rekening itu dimulai dari Rp5.000, dan setoran selanjutnya itu bisa dimulai dari Rp1.000, dan siswa bisa memiliki namanya sendiri di tabungan tersebut. Biasanya kan kita kalau dulu nabung harus menggunakan tabungan orang tua. Betul. Atau menabung juga dari celengan atau apa. Nah, kalau ini siswa bisa menyisihkan uang jajannya, uang jajannya atau mungkin ikut lomba, dia bisa
menabung di tabungan simpel sehingga siswa tersebut bisa lebih semangat lagi karena kan tidak perlu lagi melalui orang tua dalam menabung. Seperti itu. Tapi ini berarti menabung diawasi oleh guru dan juga orang tua ya? Secara Tentunya. mekanisme buka tabungannya gimana? Pembukaan rekening tabungan cukup menunjukkan KTP orang tua, NIS, nomor induk siswa, dan juga KIA. Pembukaan rekeningnya tetap harus didampingi oleh orang tua, karena tanda tangan juga tetap dari orang tua. Cuman namanya boleh nama siswa tersebut. Saya ke Bu Dayu ya, Bu, melihat ada tabungan simpel ini sendiri, seperti apa pendapat Ibu, Bu? Jadi kalau tabungan simpel ini dari saya dan Disdikpora Kota Denpasar sangat mendukung penuh program ini. Baik itu program kejar dan simpel, jadi simpanan pelajar. Dan kami juga sudah melakukan MOU berupa perjanjian kerjasama ya dengan BPD Bali dan juga mendukung gerakan yaitu dari tim TPA KD Kota Denpasar sehingga bisa bekerja dengan BPD Bali untuk bagaimana mengedukasi siswa dan orang tua sehingga memiliki tabungan simpel dan kejar ini gitu. Berarti sudah ada kerjasama. Ini kerjasamanya sudah dilakukan baru bulan ini atau baru beberapa bulan kemarin atau dari kapan sih, Bu? Sudah tahun 2024. Sudah berjalan setahun. Berjalan setahun ini tentu saja ada pendapat, ada masukan dari orang tua atau anak-anak sendiri. Seperti apa Ibu melihat reaksi anak-anak itu sendiri? Apakah memang ada kesadaran mereka, saya mau uang jajan saya ditabung atau seperti apa reaksi mereka? Saya Jadi penasaran. respon sekolah dulu nggih. Sekolah itu kebetulan kami kalau di Dinas Pendidikan Kota Denpasar itu kan sekarang menyasar SMP dulu, SMP negeri. Dan sekarang total dari siswa yang sudah memiliki tabungan simpel itu berjumlah 5.880 siswa sejak tahun lalu dan sampai saat ini. Kemudian kami mewajibkan ya setiap anak itu memiliki satu rekening dari sosialisasi pada masa MPLS seperti itu dan mewajibkan semua wajib ya memiliki tabungan sehingga diedukasi juga orang tuanya agar bisa memberikan pengetahuan kepada siswa agar juga mengatur keuangan sejak dini gitu. Ini pertanyaan sederhana mungkin atau terdengar simpel. Lebih susah sosialisasi ke anaknya atau ke orang tuanya? Ke orang tuanya. Orang tuanya. Ada kendala? Maksudnya ada cerita, aduh susah Bu atau seperti apa sih pendapat mereka Bu? Iya, kalau lebih ke orang tuanya kalau belum ada praktek baik ya biasanya kan mereka nggak percaya. Contoh dulu pengen dilihat. Iya, jadi sekarang karena sudah ada praktek baik banyak dari siswa, dari orang tua yang lain sehingga dia baru paham nih orang tua yang lain itu ternyata penting ya kita mengajak anak didik kita untuk punya tabungan sejak usia dini. Contoh di saya sendiri sebagai orang tua saat ini saya sudah mengajarkan anak saya untuk mengelola keuangannya sejak dari usia SD sehingga memiliki tabungan dan sampai berdampak pada saat dia SMP juga. Bagaimana awalnya Bu? Awalnya mulanya? Ya memulainya itu awal dari mendapatkan apresiasi, mendapat dari sebuah bank, kemudian mendapatkan sebuah tabungan, itu apresiasi itu melekat sampai dia SMP sekarang. Ikut seperti lomba, dapat hadiah bentuk tabungan. Iya, sehingga itu memotivasi mereka untuk menabung. Karena sebenarnya diapresiasi dengan tabungan itu. Jadi, ini reward saya nih, saya harus lanjutkan. Dan itu terus dia tanyakan walaupun dia tidak tahu ya berapa jumlahnya kan yang update orang tuanya. Tapi kadang sebagai anak kan suka curiga kadang mama dulu dia yang simpen padahal uangnya gak kembali takutnya begitu. Kadang anak-anak kan penyakitnya gitu ya. Tapi saat sekarang kan dia udah bisa punya ATM sendiri tapi itu pun masih dipegang orang tua. Gitu. Dan bagusnya kalau anak saya sekarang sudah SMA, baru SMA aja. Jadi dia udah bisa mengelola uang sendiri. Tapi sebagai orang tua ibu ngerasa itu cukup baguskah untuk anak ibu atau membebani ibu ini berarti akan mengeluarkan uang jajan lebih banyak atau seperti apa Bu? Enggak, dia tetap uang jajannya segitu. Tapi justru dia yang pintar mengatur uang jajannya. Dia yang mengingatkan saya malah kadang. Kan biasa kalau ibu mau belanja gitu anaknya yang mengingatkan. Wah, bagus sekali. Keren, tapi berarti ini PR juga buat Disdikpora Kota Denpasar bahwa ini kan baru 5.000 sekian. Target kita pasti punya ya Bu ya. Betul. Target seluruh masyarakat Bali, pelajar Bali juga pengen. Lalu literasi seperti apa yang selain MPLS tadi yang sudah dilakukan atau kerjasama dengan BPD Bali seperti apa? Nah saya inginnya ke depan gitu ya dari Disdikpora
Kota Denpasar. Nanti ada dari jenjang PAUD, ya. Oh, dari lebih kecil. Iya betul. Okay. Dari jenjang PAUD sampai SD dan SMP yang sudah berjalan sekarang. Jadi dari sejak dini, dari TK gitu. Karena anak saya kembali lagi ke potret saya, anak saya yang TK itu yang ingat masa dia PAUD gitu. Dan itu yang dia ingat sampai dia jenjang SMA sekarang. Karena gitu. Ingat masa kecilnya Betul, tadi itu masa termotivasi kecilnya. sampai sekarang ya. Oke, saya ke Kak Agung Ratih. Tadi kan ngomongin tentang kejarnya OJK. Itu seperti apa dan tujuannya boleh dijelasin gak sedikit? Biar ada gambaran buat yang lagi dengerin podcast kita. Program Kejar ini adalah program milik dari Otoritas Jasa Keuangan. Kejar ini kepanjangan dari satu rekening satu pelajar yang bertujuan ingin seluruh pelajar di Indonesia, khususnya di Bali, memiliki rekening tabungan sendiri. Nah, tujuannya adalah mendorong siswa-siswi untuk sadar menabung sejak dini seperti itu. Oke, kesadaran menabung sejak dini. Oke, tapi yang menarik juga selama implementasinya atau sosialisasinya, kenyataannya di masyarakat minimal mereka tahu nggak itu pentingnya seperti apa? Apa yang dilakukan teman-teman Bank BPD Bali? Maksudnya ini menghadapi anak-anak dan juga orang tua. Kalau di Sidikpora kan tadi PR-nya juga lumayan banyak nih. Seperti apa di lapangan? Kalau di lapangan kita lihat feedbacknya positif dari siswa-siswi untuk menabung ya. Mulai ada kesadaran dari mereka untuk menyisihkan uang jajannya untuk menabung. Atau seperti yang disampaikan Bu Dayu saat mereka mengikuti lomba. Hasil dari lombanya itu dia tabung. Sehingga mereka ada semangat seperti dipaksa menabung tapi jadinya terbiasa gitu. Dan dari Bank BPD Bali juga turun ikut dalam kegiatan MPLS dan sebelum MPLS juga ada program Bank Goes to School. Kami dari Bank BPD Bali minimal seminggu 4 kali di masing-masing cabang untuk mendatangi sekolah-sekolah untuk mengedukasi pentingnya menabung dan membuka layanan perbankan di sekolah melalui mobil kas keliling. Dan juga beberapa sekolah bahkan ada seperti kemarin dari OJK launching Rabu Rajin Menabung. Itu bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Jadi sekolah-sekolah menunjuk satu hari karena namanya Rabu, jadi mereka menunjuk hari Rabu. Pada hari Rabu itu siswa-siswi wajib menabung dan di hari itu dari Bank BPD Bali mensupport untuk siswa-siswi memudahkan mereka menabung di Bank BPD Bali. Seperti sebagai ibu dan juga sebagai anak, dari tadi kita ngomong pentingnya manfaat menabung. Ada nggak anak-anak nanya, emang apa manfaatnya menabung? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Paling basic yang mungkin juga pendengar podcast kita ada yang lagi dengerin dan juga nonton. Kalau ditanya seperti itu, seperti apa jawabannya? Apa sih manfaatnya gitu? Manfaatnya menabung itu dari segi orang tua dulu. Nah, orang tua tentunya memberikan uang saku ke siswanya. Dari situ siswa bisa mengelola keuangannya. Tapi kan Bank BPD Bali sendiri sudah dapat, kalau saya baca artikel kadang di Instagram, di website dan segala macam, dapat penghargaan lewat program ini sendiri. Seperti apa ceritanya sampai dapat penghargaan dan bagaimana kisahnya? Ceritain dong. Ya, dari Bank BPD Bali diberikan penghargaan Kejar Award, di mana di tahun 2022 Bank BPD Bali meraih juara Satuan Pendidikan menggandeng SDN 3 Sesetan. 2023 juara Bank Goes to School yang teraktif. 2024 tahun lalu juara Bank Goes to School untuk kategori SLB. Dan juga juara wilayah implementasi kejar terbaik wilayah yang kita ajak kerjasama yaitu Kota Denpasar. Seperti itu. Kiat-kiat yang kita lakukan adalah selalu menanamkan dan menggencarkan sosialisasi edukasi kepada siswa-siswi untuk menabung, menggandeng sekolah-sekolah, karena kan kita untuk membentuk siswa menabung itu dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, lalu sekolah, itu yang kita ajak untuk mengajak siswa-siswinya menabung. Dan juga dukungan dari pemerintah daerah, Disdikpora seluruh provinsi di Bali. Saya ke Disdikpora lagi. Dukungan selama ini yang sudah terjalin. Apalagi target berikutnya yang akan coba dilakukan dalam rangka supaya masyarakat atau anak-anak ini dan juga orang tua makin paham bahwa pentingnya menabung itu, Bu. Baik. Jadi untuk program selanjutnya kami tetap program yang sebelumnya dilaksanakan untuk di jenjang SMP itu tetap kita lakukan dan lanjut tadi nyambung dengan Gek Ratih tentang Rabu Menabung. Program itu udah kami
kami jalankan juga, akan kami teruskan dan lanjutkan. Kemudian yang tambahannya kami akan bekerja sama dengan Bunda PAUD, Kota Denpasar, memberikan edukasi ya untuk jenjang PAUD begitu, dan kita lanjutkan juga kegiatan di Denpasar Education Festival yang sebelumnya. Itu Denpasar Education Festival adalah satu bentuk wadah inovasi dari sekolah-sekolah yang akan disampaikan melalui pameran-pameran. Ya, itu jadi, tersentral dalam satu tempat atau? Dalam satu tempat. Dan kemarin di tahun 2024 itu ada indoor saja di Dharma Negara Alaya, tapi untuk tahun ini sudah indoor dan outdoor dan tentunya bekerja sama dengan Bank BPD Bali. Sejauh ini melihat respon yang datang anak-anaknya ke acara tersebut, ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari mereka atau juga dari orang tua menyangkut acara tersebut? Seperti apa respon mereka atau reaksi nyata mereka seperti apa sih Bu? Tentunya sangat antusias ya. Apalagi mereka diberikan apresiasi. Selain dipamerkan karyanya mereka, kemudian juga ditampilkan penampilan dari anak-anak itu kan jadi otomatis orang tua sangat antusias kalau anaknya diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Mohon maaf saya potong sedikit. Berarti dalam education itu, education fair tadi itu, apa saja, apakah tampilan seni saja atau seperti semuanya. Contoh contoh seni, dia menari, ada tari, menyanyi, kemudian ada praktek baik project-project yang bisa seperti yang dia bisa jual, produk-produk yang kok jenjang SMP dia kan menghasilkan sabun, itu market yang dia bisa jual di market itu. Jadi ada pameran, pameran inovasi dan pameran di luar ada untuk kreativitas anak-anak. Jadi diisi semuanya. Betul. Ibaratnya pameran, tenannya diisi sama mereka, entertainmentnya diisi sama mereka. Betul. Itu biasanya digelarnya setiap bulan setiap apa? Tahun setiap di tahun? Hari Pendidikan Nasional. Di Hari Pendidikan, Itu berapa hari biasanya Bu? Kemarin 3 hari. Selama 3 hari? Dari yang sudah berjalan selama ini, kira-kira PR ke depannya apa? PR ke depan ya tentunya yang berkelanjutan ya. Itu yang PR paling PR untuk kita. Karena biasanya kalau kita punya program, programnya bagus, berdampak, tapi berkelanjutan nggak? Nah, itu PR kita. Sehingga kita punya tim solid, tentunya saya nggak sendiri di Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Tim solid saya itulah yang mendukung program ini sehingga bisa berkelanjutan. Berarti PR-nya ada, cuman secara tim ini bisa dikerjain pelan-pelan ya. Kalau dari orang tua deh, responnya yang paling ibu ingat dari selama sudah tergelar acara seperti apa? Ya diminta untuk kegiatan itu kembali. Sangat positif berarti ya. Jadi mereka juga merasa kalau anak-anak kan diberikan kesempatan tampil, kan orang tuanya otomatis semangat ya. Betul, dan merasa diberikan kepercayaan, diberikan reward lah ya gitu. Dan kemarin juga saya mengadakan lomba untuk jenjang PAUD ya. Itu ada tentang penelitian dan itu jenjang SD ya penelitiannya diberikan reward oleh Bank BPD Bali. Itu berupa tabungan seperti itu. Saya ke Gerati dulu deh. Ini banyak banget kayaknya kerjasama yang dilakukan sama Disdikpora Kota Denpasar atau juga kegiatan-kegiatan lain. Apa sih yang selama ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman Bank BPD Bali untuk makin mendekatkan diri ke anak-anak, masyarakat terutama pelajar dan segala macam supaya mereka aware ke masalah menabung ini dengan hadiah-hadiah perlombaan tadi salah satunya adalah dapat uang tabungan. Seperti apa lagi sih kegiatan dilakukan? Kegiatan kita yang kita lakukan itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada kunjungan ke sekolah-sekolah, Bang Goes to School, kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah juga. Kemarin penyelenggaraan lomba-lomba di mana hadiahnya disalurkan melalui tabungan simpel. Di situ kita mendukung kegiatan dan kerjasama bersama. Kunjungan-kunjungan itu yang menarik. Itu memang rutin berarti kunjungan dilakukan ya? Iya, kunjungan itu rutin. Itu langsung ke satu kelas atau di aula atau seperti apa sih? Aku biar kebayang sedikit kegiatannya. Itu dikumpulkan. Jadi kita datang ke satu sekolah, contoh SMA A misalkan. Di situ kita masuk di kegiatan yang mungkin mereka lagi ada upacara atau mungkin kayak kemarin MPLS atau pensi atau mungkin lagi ada kegiatan sekolah, di situ kita masuk izin untuk sosialisasi. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh yang pernah didapat dalam artian mungkin kayak remaja yang nanya gitu, ada nggak yang sampai saat ini kalian ingat dari tim Bank BPD Bali? Kalau dari kami sih enggak ya, lebih belum kepada, ada. Lebih ke antusias mereka menabung aja, bagaimana cara menabung, terus manfaatnya apa, dampaknya yang dia dapat untuk menabung itu apa, seperti itu aja. Tapi di sini sih. Ada bunganya nggak tabungan ini? Penasaran aja, kepo. kan anak-anak juga gitu. Ini
bertambah nggak tabungannya? Oh, ada bunganya? Ada, tabungan simpel itu ada bunganya. Semakin banyak saldonya, semakin banyak dapat bunganya. Proses nyetornya mereka seperti apa? Apakah kumpul di bendahara kelas atau yang saya tahu simpel tidak ada pemotongan ya. Tidak ada pemotongan itu admin. lebihnya. Itu kelebihannya. Kalau tabungan lain mungkin ada admin, kalau simpel enggak. Cara store-nya apakah mereka ngumpul di kelas? Siapa tahu nih ada beberapa adik-adik yang ternyata di sekolahnya belum dapat nih, belum kesentuh gitu. Karena mungkin belum nyampe aja gitu. Itu seperti apa mekanismenya? Penasaran? Mekanisme penyetorannya dari sekolah mengkolek dari kolektif, nanti dari bank yang datang menjemput administrasinya dan biaya setoran awalnya itu. Jadi nggak perlu anak-anak kecil SD PAUD ini harus ke bank sendiri, nggak perlu ya, sama sopirnya nggak perlu. Yang jemput karena sekolah. Udah di sekolah, udah ada tim kolektif, nanti sekolah sama teman-teman Bank BPD Bali. Oh seperti itu. Jadi sebagai tanda buktinya mereka dapat buku tabungan tadi. Selain itu buku tabungan. Dan untuk siswa yang jenjang SMP ke atas, kita sudah menyiapkan juga kartu ATM dan mobile banking. Sehingga mereka jadi tabungannya simple, tapi layanannya bisa mereka lihat dari mobile apps-nya. Oh gitu, dipermudah ya. Dipermudah. Tapi sebenarnya dengan adanya program ini, kalau Bank BPD Bali sendiri melihat apa sih seperti respon masyarakat seperti apa sih yang diinginkan dari masyarakat? Apakah masalah ingin hanya menabung saja atau ada lagi nggak harapan yang lain dengan adanya program ini? Ya kalau program pasti tentunya lebih kalau kita sih pengen biar bermanfaat ya. Dia bisa mengelola keuangan pribadinya dari sejak dini. Karena kan banyak sekali, jangankan anak-anak kita aja nggak bisa ngerim kalau belanja, betul nggak? Kadang ke mall, iya, saya itu ingin sih ini. poinnya. Karena kita kalau nggak sekarang memulainya dari sejak dini, nanti agar bisa mereka itu save untuk ke depan, masa depan mereka gitu. Jadi bukan hanya orang tua, jadi peserta didik juga harus bisa nge-save untuk masa depan mereka. Oke. Kalau jumlah setoran untuk sementara di di tabungan simpel ini nominal terkecilnya ada ketentuan-ketentuan khusus atau terbesarnya ada ketentuan khusus gak kalau di sekolah? Kalau minimal itu Rp5.000. Yang tadi Rp5.000. Iya, Rp5. Kalau maksimalnya di 20 juta. Nggak mungkin kayak dia bekal sekolah 20 juta ya. Karena ini kan tujuannya untuk mengedukasi dulu. Walaupun mungkin dia punya berapa miliar hektar tanah di Renon, kayaknya nggak dulu ya, nggak 20 juta juga per hari dia nabung. Tapi itu memang tabungan bisa di store harian gak sih di sekolah atau seperti apa Bu? Untuk setoran bisa harian. Bisa harian. Asal ada program Rabu itu ya di setiap Rabu. Tapi kalau ternyata memang lebih irit anaknya pintar mengatur uang, jajan hari ini 5.000 aku simpen. Tabung nggak masalah juga. Atau mau dikumpulin hari Rabu, ternyata Rabu berarti ketemu 15.000, tabung langsung juga nggak masalah. Ada nggak anak-anak nggak mau menabung di lapangan kayak nggak mau nabung, orang ini mau beli apa gitu, beli mainan. Selama ini belum ada. Masih antusias. Lebih ke antusias. Padahal tidak dibimbing kan bersama. Karena dia ngerasa seru ke teman-teman. Iya. Baik. Jadi memang lebih ke kebersamaan itu ya. Dari G ada yang ingin disampaikan G? Selain kebersamaan juga untuk pendaftaran sekolah itu diwajibkan untuk memiliki tabungan simpel. Gitu. Ya, jadi untuk saat ini dari kebijakan dari Dinas Pendidikan di Provinsi Bali dan juga di kota Denpasar ada surat edaran bahwa kalau pembukaan pendaftaran sekolah itu wajib memiliki tabungan simpel. Itu dari tingkatan SMP. Walaupun nanti targetnya adalah maunya dari PAUD. Dari PAUD dan SD. Itu nanti SD dulu. Oke. Kita rencananya di tahun 2026 nanti SD ya. Dari SD agar nanti di SD juga punya program yang sama, satu rekening satu pelajar gitu ya. Sehingga mereka juga sebenarnya sudah mulai menabung, tapi saat ini masih mungkin menabungnya bukan di satu rekening gitu. Nah itu yang perlu kita antisipasi gitu agar nanti tempatnya juga safe, kentannya jadi aman seperti itu. Biar nggak manual. Betul. Tapi ini aturan sudah ada resmi dari kapan sih Bu? Sudah dari 2024, yang SD 2022. 2022. SE nomor 8 tahun 2022 itu akselerasi implementasi
satu rekening satu pelajar itu. Oke. Kayaknya saya harus sering-sering ngobrol sama Disdikpora Kota Denpasar ya. Jadi kayak sosialisasi apapun saya harus tahu besok-besok. Jadi kalau besok-besok kita ngebahas ini biar lebih banyak lagi informasi itu dari tahun 2022. Sedangkan untuk yang SMP bener ya? Iya, untuk kita SMP, mulai 2024. Dan rencananya nanti semakin dini anak-anak itu mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan tentang manfaat menabung, itu juga harapannya bola semakin penting ya. Betul. Karena sudah terbukti ke anaknya. Kalau di Gerati di keluarga sendiri anak-anak sudah juga diterapkan? Tentunya, anak-anak saya semuanya sudah saya bukakan tabungan simpel. Anak tetangga pun ikut ya? Iya, kita kan harus dari lingkungan keluarga terdekat. Untuk menyadari bahwa pentingnya menabung. Ada lagi yang disampaikan dari Ge? Kalau dari saya itu saja, tapi kami berharap menabung itu, yang ingin kami sampaikan, menabung itu penting bagi orang tua. Mari kita dukung anak-anak kita untuk menabung, mulai dari menyisihkan uang jajannya. Dan bagi pelajar jangan menunggu besar dulu baru menabung. Justru dari jenjang pendidikan saat ini ya, dan dari sejak dini itu dimulai dibentuk karakternya bertanggung jawab atas keuangannya. Nanti kalau sudah besar jadi terbiasa menabung, jadi bisa mengetahui mana kebutuhan, mana keinginan seperti itu. Dari Bu Dayu ada yang disampaikan? Mungkin untuk orang tua ya, jadi ayo kita bergandengan tangan. Ya, jadi bisa bersama-sama bahwa menabung itu adalah hal yang sangat penting dari sejak dini sehingga bisa mewujudkan generasi yang cerdas finansial. Jadi kembali lagi ke tema kita. Gitu. Thank you Ibu berdua sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Baik, terima kasih. Menanamkan edukasi keuangan dan juga pada anak memang butuh waktu, tetapi dampaknya bisa seumur hidup. Dengan bimbingan dan contoh nyata dari orang tua, anak-anak bisa menjadi tumbuh pribadi yang lebih bertanggung jawab dan siap mandiri. Jadi buat kita semua, karena masa depan sejahtera dimulai dari kebiasaan kecil hari ini, ayo jadi buat kamu juga yang masih pelajar dan belum punya rekening untuk tabungannya sendiri, sekarang saatnya untuk mulai. Ada tabungan simpel dari Bank BPD Bali, dan karena nabung ini bukan soal besar atau kecilnya jumlah, tapi soal membangun kebiasaan dan juga kesiapan menghadapi masa depan. Dan jangan lupa, kita sukseskan bersama-sama yuk program Kejarnya OJK, satu rekening, satu pelajar dari pemerintah. Dan sesuai dengan tema kita, edukasi keuangan sejak dini, masa depan sejahtera. Saya Dodio Sandra, sampai ketemu kembali di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.